Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik di sini merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu variabel. Jika tidak dilakukan uji asumsi klasik, maka akan timbul ketidakpastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan tersebut memiliki ketepatan dan estimasi, tidak bias dan konsisten. Terdapat 4 cara uji asumsi klasik, yaitu 1. Uji normalitas. Yang caranya di sini kami sudah memiliki data yang telah kami ketik. Selanjutnya klik variable view. Nah, di sini variabel Y sama dengan kinerja, X1 sama dengan kepemimpinan, dan X2 adalah motivasi kerja. Selanjutnya, klik analyze, lalu regression, linear, dan selanjutnya memasukkan variabel Y kepada dependen, X1 dan X2 kepada independen. Selanjutnya klik plot, dan di sini ada beberapa pilihan, yakni dependen ke Y dan Z receipt ke X. Selanjutnya continue dan OK. Selanjutnya kita kembali ke data, lalu klik analyze, regression, lalu linear, dan selanjutnya masukkan variabel Y kepada dependen dan X1 dan X2 kepada independen. Selanjutnya klik save, dan dalam kolom residual klik standardized, lalu continue dan OK. Selanjutnya kita kembali ke data. Di sini kita sudah mempunyai variabel baru, dan selanjutnya kita klik lagi analyze, lalu klik non-parametric test. Selanjutnya legalisi dialog dan one sample. Nah, di sini kita pindahkan standardized kepada kolom setelahnya, test variable list. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita sudah menemukan hasilnya. Interpretasinya, berdasarkan output terlihat bahwa nilai sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal sehingga data terdistribusi. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama kita pergi ke analyze, regression, linear. Kita masukkan variabel Y ke dependen, variabel X1 dan X2 ke independen. Setelah itu kita ke statistik. Setelah itu kita centang di collinearity diagnosis. Setelah itu continue. Oke. Nah,
Ini hasilnya. Untuk ini hasilnya pada conference dan interpretasinya adalah berdasarkan output pada koefisien di atas dapat diketahui bahwa nilai toleransi dari variabel kepemimpinan dan motivasi kerja nilainya sebesar 0,997 lebih besar dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan nilai toleransi dari kedua variabel di atas lebih besar dari 0,1 sehingga bebas dari multikolinearitas. Dan berdasarkan nilai V dari variabel kepemimpinan dan motivasi kerja nilainya sebesar 1,003 lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan pada model regresi yang tidak terbentuk tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Langkah yang pertama kita klik analyze, lalu regression dan linear. Selanjutnya kita masukkan variabel terlebih dahulu, yakni Y kepada dependen dan X1 dan X2 kepada independen. Selanjutnya klik save. Di sini dalam kotak residuan kita centang unstandardized. Lalu klik continue dan OK. Selanjutnya kita kembali ke data. Di sini seperti yang sudah kalian lihat, kita mempunyai variabel tambahan yakni residual 1. Dan selanjutnya kita klik transform, lalu compute variable, dan di sini di tabel sini kita ketik abracid dengan huruf besar semua. Dan selanjutnya di tabel selanjutnya kita ketik ABS dalam kurung res strip 1. Selanjutnya klik OK, lalu kembali ke data. Nah, di sini sudah bertambah variabel abracid. Selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, dan selanjutnya linear. Nah, dalam tabel dependen di sini, Y ini kita kembalikan kepada kotak awal. Selanjutnya abracid kita pindahkan ke dalam kotak dependen, dan X1 dan X2 kita kembalikan lagi kepada kotak awal. Selanjutnya klik OK. Di sini adalah hasil dari uji kita dan interpretasinya. Berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa nilai sig variabel kepemimpinan terhadap absolut residual yakni 0,403 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam regresi tidak terjadi heteroskedastisitas dan nilai sig pada variabel motivasi kerja terhadap absolut residual sebesar 0,920 yakni lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa
Dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Jadi untuk melakukan uji autokorelasi, yang pertama kita klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan variabel Y ke dependent. X1 dan X2 nya kita masukkan ke independent. Selanjutnya kita klik Save. Nah, di kotak residual kita centang unstandardized. Setelah itu continue. Oke. Kita kembali ke datanya. Nah, di sini kita sudah mempunyai hasil residual 1. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, Non-Parametric Test. Terus selanjutnya Legality Dialog. Terus Runs. Lalu kita masukkan unstandard residual ke test variable list. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Untuk interpretasinya, jadi berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas pada output transtance, bahwa nilai di sini nilai signya itu 0,336 lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.